persiapan menyambut perayaan Natal, Hari Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 yang sering disingkat dengan Nataru. Kita masing-masing dan lembaga telah menyampaikan paparan tentang persiapan-persiapan yang akan dilaksanakan, dan kita akan terus melakukan koordinasi baik di dalam tingkat lapangan. Untuk itu saya mohon kepada Pak Kapolri bisa menyampaikan secara lebih komprehensif tentang persiapan kita semua dalam rangka menyambut Nataru 2022-2023. Saya persilakan Pak Kapolri. Bahwa kegiatan rapat lintas sektoral menghadapi Hari Raya Natal dan sekaligus juga masuk kepada penutupan ataupun perayaan awal tahun. Ini merupakan kegiatan yang secara rutin tentunya harus kita persiapkan karena memang terjadi mobilitas aktivitas masyarakat yang meningkat, baik dari masyarakat siang dan di acara tutup tahun yang biasanya juga seluruh rangkaian kegiatan menjadi satu, mulai dari perayaan tutup tahun yang biasanya dilaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat yang sifatnya pelaksanaan perayaan tutup tahun. Di satu sisi juga tentu ada kegiatan perayaan di tempat-tempat ibadah yang biasanya dilaksanakan oleh umat Nasrani, namun juga di masjid-masjid juga biasanya di beberapa wilayah tempat tertentu ada. Demikian juga aktivitas di jalan tentunya juga meningkat, dan ini semua tentunya memerlukan kesiapan, memerlukan pengamanan dan memerlukan kesiapan dari seluruh sarana, prasarana, infrastruktur, sehingga masyarakat yang melaksanakan mobilitas, karena berdasarkan data dari Kemenhub akan ada peningkatan 44 juta yang akan melaksanakan mobilitas, sehingga itu juga tentunya perlu ada kesiapan. Siang hari ini kita semua membahas mulai dari bagaimana mempersiapkan infrastruktur jalan agar mudik di akhir tahun ini bisa berjalan dengan baik seperti yang pada waktu itu dilaksanakan sebelumnya di Hari Raya Idul Fitri, dan mudah-mudahan kali ini bisa lebih baik. Demikian juga kita juga mengantisipasi terhadap situasi di akhir tahun dan intensitas bencana yang terjadi, yang tentunya kita juga harus mempersiapkan dan mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan tersebut. Kemudian juga untuk memastikan agar masyarakat betul-betul bisa merasa aman dan nyaman, tentunya kami juga mendirikan pos pelayanan, baik pos PAM, pos Sian sampai dengan pos terpadu, di mana di dalamnya lengkap seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama bekerja di lapangan, sehingga pada saat masyarakat ada kemacetan, bagaimana kita harus turun mengantisipasi. Kemudian apabila ada terjadi kelangkaan atau kehabisan bahan bakar minyak, bagaimana kemudian petugas dari Pertamina bisa menyalurkan bahan bakar dengan cepat. Kemudian bagaimana kita berkoordinasi untuk memastikan BMKG, Basarnas, kemudian BNPB semuanya siap apabila terjadi situasi darurat yang harus dilakukan untuk melakukan evakuasi penyelamatan, termasuk menyambungkan ke rumah sakit terdekat. Itu semua tentunya harus kita siapkan. Sarana prasarana, moda-moda transportasi angkatan udara
moda darat dan laut semuanya juga harus kita siapkan. Di samping tentunya saat ini kita masih di era pandemi COVID, walaupun secara angka kita lihat terjadi penurunan di angka kurang lebih rata-rata 1.800 per hari. Namun demikian pasca dari Nataru di waktu yang lalu terjadi kenaikan, sehingga tentunya kita tetap mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi aturan-aturan yang diatur di dalam PPKM level 1, aturan perjalanan terkait dengan syarat-syarat yang diatur di dalam syarat-syarat perjalanan, termasuk masalah penggunaan vaksin booster. Oleh karena ini kita juga dorong, karena angkanya juga 65%, harus terus ditingkatkan supaya bisa terus meningkat, sehingga vaksin booster semuanya bisa terlaksana dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan aktivitas juga semuanya aman. Mungkin secara menyeluruh kurang lebih 166.000 orang nanti yang akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di kepolisian, disebut dengan operasi lilin, akan mulai berjalan kurang lebih 11 hari, mulai kita laksanakan nanti gelar di tanggal 22 ataupun 23 sampai dengan tanggal 3. Dan tentunya kita semua akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas masyarakat di akhir tahun semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian ada jalur-jalur baru yang tadi sudah jadi, yang tentunya menjadi pilihan-pilihan bagi masyarakat sehingga bisa menikmati perjalanan mudik dengan baik. Dan tentunya seluruh sektor pariwisata juga tadi kita himbau untuk mempersiapkan semuanya sehingga masyarakat bisa melaksanakan liburan di akhir tahun dengan nyaman dan aman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapolri. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya mohon singkat-singkat karena sudah mendekati Jumat. Mungkin bisa langsung pada kementerian dan lembaga teknis. Ya, singkat Pak. Untuk tahun ini sudah tidak ada pembatasan, tapi ketentuan-ketentuan masih berlaku. Ada sebagian, termasuk misalnya di dalam penyelenggaraan ibadah. Jadi nanti mungkin Pak Menteri Agama bisa menjelaskan. Tetapi pada prinsipnya untuk tahun ini perayaan Natal maupun perayaan Tahun Baru sudah bisa dibolehkan. Baik, terima kasih. Sesuai dengan keputusan bahwa aktivitas kegiatan khususnya kapasitas di tempat ibadah boleh diisi 100%. Tentunya terkait dengan keamanan kami sudah sepakat bahwa selain TNI, Polri, maka dari unsur-unsur masyarakat, Ormas, teman-teman dari Banser, dari Ansor, Kokam dan lain juga tadi akan ikut, sehingga kemudian penyelenggaraan ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Walaupun tentunya tim dari kami, dari Densus juga tetap terus waspada, sehingga seluruh rangkaian kegiatan khususnya perayaan ibadah malam Natal, Tahun Baru semuanya berjalan dengan baik. Ya, silakan. Hitam. Tidak ada pembatasan ya Pak, ya berarti kan nanti akan adanya lonjakan masyarakat yang akan mudik. Apakah nanti di jalan-jalan itu akan ada pembatasan ketika di rest area seperti tahun lalu lagi Lebaran atau seperti apa Pak? Dari Kementerian Perhubungan, siap, silakan. Jadi semua sudah diatur dan sudah dihitung. Ada skenario-skenario yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dengan Kakor Lantas. Apabila angka tertentu maka akan dilaksanakan misalnya kontraflow. Angka tertentu akan dilaksanakan one way. Ini semua akan sangat fleksibel, tetapi kita terikat dengan suatu SOP-SOP yang sangat rigid yang sudah kita lakukan pada saat kita melayani Lebaran tahun lalu. Alhamdulillah hasilnya bagus. Terima kasih. Ya, sudah ya. Dari bagaimana sistem ganjil genap dan juga rekayasa lalu lintas seperti apa yang akan digunakan. Terus juga bagaimana terkait dari jalan tol layang Jakarta Cikampek 2 dan bagaimana dan jalur apa saja yang sudah digunakan Pak?
Baik, terima kasih. Mungkin menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan, bahwa kita tentunya sudah mempersiapkan formula khusus